Baiklah hadirin yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memulaikan acara kita pada malam hari ini di dalam acara kebaktian kebangunan rohani Pentecost 2025. Dan tentunya dari panitia tak lupa menyampaikan selamat malam dan selamat datang teristimewa bagi mereka yang sudah mengakses lewat Facebook Live maupun dari lewat Zooming. Tentunya kami merasa senang sekali karena kita boleh bersama-sama berkumpul dan kita akan berbakti pada malam hari ini. Baiklah hadirin yang kekasih, kita akan memulaikan acara kita. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan menyanyi bersama dalam lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Hadirin diundang untuk berdiri. Sebagai doa pembukaan akan dibawakan oleh Saudari Heti Sumilat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini waktu New Jersey, Jemaat Fisda akan mengadakan penyegaran rohani Pentecost 2025. Biarlah kami semua yang hadir pada saat ini, baik yang ada di gereja maupun yang berada dari live streaming lewat Facebook dan YouTube, biarlah Engkau berkati kami semua yang menghadiri acara ini. Kami semua terberkati dengan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Rantung. Mari Tuhan urapi beliau supaya apa yang difirmankan menjadi berkat bagi masing-masing kami yang hadir dan yang akan melihat di Facebook atau di live streaming. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua, kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami, dan kami bisa membawakan itu kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain juga, supaya mereka juga datang lebih dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan acara kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Malam ini adalah malam pertama di mana kita akan mengikuti serial daripada kebaktian kebangunan rohani kita. Dan untuk itu saya mengundang Elder Jamintan untuk membawakan kata sambutan. Selamat malam bagi kita semuanya, dan juga saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang mengakses acara ini melalui live streaming atau lewat Zoom. Kami mengundang saudara-saudara untuk setiap malam dari hari malam ini, hari Kamis dan Jumat, dan juga disambung lagi hari Rabu minggu depan, Rabu, Kamis dan Jumat, untuk menghadiri acara kebangunan rohani Pentecost 2025. Saudara, Pentecost 2025 ini adalah program dari North American Division Initiative yang disponsori oleh North American Division, dan program ini adalah didasari pada dalam buku Kisah pasal 2. Saudara baca semua Kisah pasal 2 itu ketika mereka kecurahan Roh Kudus,
ada 3 sampai 3.000 orang dibaptis. Dan program inilah yang diharapkan oleh North American Division untuk seluruh gereja-gereja. Diharapkan ada sekitar 3.000 untuk tempat untuk kebangunan revival. Jadi tempat kita ini adalah salah satu dari 3.000 yang diharapkan untuk menjadi revival untuk Pentakost 2025 ini. Dan kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, dikatakan di sana, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara-saudara, inilah yang kita harapkan, doa-doa kita sepanjang malam atau sepanjang hari, supaya kita kecurahan Roh Kudus, supaya kita dapat diberikan kuasa untuk membawakan kabar Injil kepada semua orang. Untuk itu kami ucapkan selamat datang bagi semuanya. Mari kita berdoa bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Kita doakan supaya kita dicurahkan oleh Roh Kudus semua. Jangan berkecil hati seperti Nuh pada waktu dia berkhotbah 100 tahun lebih. At least keluarganya bisa diselamatkan. At least kita punya keluarga tetap bisa diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan baiklah, kita akan masuk di dalam special song kita pada malam hari ini yang nantinya akan dibawakan oleh Devra dan Clifton. Kami persilahkan. Happy Wednesday, all. Today's special music is a little different. One of the reasons we do things in seminars such as like this is to be able to be closer in a personal relationship. One of the most important hymns I believe I've ever come across was the song, I Have Decided to Follow Jesus. And it marks the beginning of a journey that each and every one of us has accounted for. Why do we follow Christ? And this song has very much been something that we've sung a lot, but also not many of us may know the story, the background of this song. So this song, I Have Decided to Follow Jesus, comes from I believe the tribe of Nagokong, and it's in India, where a Hindu man was asked, with the whole Hindu village being asked, they had missionaries come there, but nobody was really willing to listen to who Jesus was. And there was one family in particular, led with the dad. They were being taught to who Jesus was, even though everybody else has not fully accepted him. But he was determined to keep moving forward with whatever it is that he has been taught by these missionaries. And we see in the first stanza of this song, it says, I have decided to follow Jesus. And as we sing this song together, I want us to reflect on the lyrics of this song as we begin the seminar, and what is the reason as to why we do things such as this. And we will be singing the first 2 stanza verse, and then I have something a little bit more to add to the story of the Hindu man and his family. I have decided
to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, yet I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still none will follow. No turning back, no turning back. And the family that we were, as aforementioned, the reason this first part of this song is so important is because they were questioned by the village. This village asked, why? Why do they, is this their God? Is this their Jesus? And is this who they will worship? The family, especially the father, he stood firm in his beliefs in front of everybody watching. He said those exact words, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And at that moment, when they were faced with everybody, they were at stake. The high council of that village decided to shoot his two kids. They shot him with arrows. And then they asked him again, is this the God he will serve? Is this his Jesus? And he said, yes. No turning back. No turning back. And yet again, at that moment, right after he said that, they shot his wife. And last but not least, he's just there by himself. And I want all of you guys to sing this part with me. To those at home and to those that are here. This next verse, this is the reason why we do things such like this. We have, God says there's something we need to carry to share His word. And it says, my cross I'll carry. This verse will say, my cross I'll carry till I see Jesus. I want everybody to sing with me. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And at the end, in his one last cry, the villagers ask him, the village chief asked him, is this the God he serves? Is this his Jesus? He said, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And at that moment, they shot him with that arrow. All of him and his family passed away. Yet a man in a village full of different beliefs was able to stand for Jesus. And that is something that I've been inspired. I hope it inspires each and every one of us today as we start this journey, this Pentecost journey. And that's why the lyrics are so important, that he was able to put it in himself that that village, that same village was able to see his courage, and they started to ask more questions about Jesus. And if you go there now, I'm pretty sure it is a Christian village. And this is the last stanza, and it's the most, I would say, most daring stanza. And it says, the world behind me, the cross before me. Once again, as it ends with no turning back, no turning back. One more time, we'll sing this one together.
Amen. Thank you. Baiklah, kita akan berpindah selanjutnya ke dalam pembahasan mengenai rumah tangga. Di dalam satu rumah tangga yang sehat dan harmonis, itu dimulai dari membentuk generasi muda di awal kita membentuk satu rumah tangga. Dan untuk itu 15 menit ke depan, saya serahkan kepada pendeta muda Tulus Nenggolan bersama Ibu. Selamat malam semuanya. Malam. Pertama-tama pada malam hari ini diperkenalkan yang akan membawa bagian adalah saya dengan istri saya. Namun sesungguhnya saya dengan Iin bergantian. Malam ini saya, besok malam Iin, dan hari Jumat baru nanti kami berdua yang akan memimpin. Pada minggu ini 3 hari berturut-turut kami akan membawakan tentang Yesus di dalam keluarga. Kenapa kami membahas tentang Yesus di dalam keluarga? Karena kami mengetahui bahwa di dalam keluarga pada masa terakhir ini, pada masa di ujung dunia ini, ada 2 lembaga Tuhan yang sedang benar-benar dihancur leburkan oleh setan. Yang pertama adalah lembaga hari Sabat yang diciptakan di Taman Eden. Yang kedua adalah apa? Lembaga keluarga. Memang karena itu kita sudah pelajari dalam beberapa buku Roh Nubuat mengatakan bahwa kita harus sering memberikan seminar rumah tangga supaya apa? Memperkuat rumah tangga kita untuk menghadapi masa yang terakhir. Dan untuk itu saya dan ingin mengambil satu konsep tema untuk rumah tangga, yaitu Yesus dalam rumah tangga. Kita akan lihat judul kalau kita tahu bahwa Yesus yang berada di dalam rumah tangga, maka Yesus jugalah pencipta apa? Rumah tangga itu sendiri. Dengan demikian kalau kita mengetahui bahwa Yesus adalah pencipta rumah tangga, maka dialah yang mempersatukan setiap apa? Rumah tangga itu sendiri. Di dalam Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Pertanyaan, hai istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa dibilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Ada satu yang lebih ditekankan di sana, bukan kata tunduknya, tapi kepada siapa? Bukan kepada tunduknya, tapi kepada apa? Tunduknya bukan kepada siapa?
Memang ditekankan di situ tunduk kepada suami, tapi seperti tunduk kepada yang paling utama di sini adalah istri harus tunduk kepada Tuhan. Maka dia dapat tunduk kepada suami. Jadi bila istri itu tunduk kepada Tuhan, maka dia akan apa? Menghormati suami, menghargai suaminya. Dia tidak akan mempermalukan suaminya di depan umum. Dia tidak akan merusak rumah tangganya, menjaga dirinya dan menjaga apa? Keluarganya. Nah, apakah hanya kepada istri? Hal yang sama dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi siapa? Bagi kita untuk menguduskannya. Jadi, hai suami, kasihilah istrimu sebagai apa? Seperti apa? Kristus mengasihi jemaat. Apa yang dilakukan Kristus bagi jemaatnya? Bagaimana dia menunjukkan mengasihi jemaatnya? Dia apa? Dia berkorban. Dia mati. Sekarang pertanyaan, apa yang kita sudah tunjukkan bagi para suami, apa yang sudah dilakukan yang terbaik bagi istri-istrinya? Jadi jangan harap kita para suami meminta, hei istri tunduk. Karena di ayat Efesus 5 ayat 22, tunduk kepada suami. Tapi apa yang sudah dilakukan suami untuk istri? Apakah benar suami-suami ini sudah mengasihi Yesus dan mengasihi istrinya? Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan mengasihi apa? Para suami, kalau kita sudah mengasihi Yesus, maka kita akan mengasihi istri. Jadi konsepnya dari awal kepada siapa? Pertama itu adalah siapa? Tuhan. Yang kedua baru apa? Pasangan kita. Nah, apakah hanya sampai suami dan istri? Tidak. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah apa? Demikian. Pertanyaan sekarang, kalau dibilang berarti kalau istri mengutamakan Yesus di dalam hidupnya, suami mengutamakan Yesus di dalam hidupnya, anak-anak mengutamakan Yesus di dalam hidupnya, maka siapa yang mempersatukan mereka? Yesus. Kalau kita lihat gambar ini. Ini gambar ini kalau kita bilang. Kalau suami mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan, anak mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka satu di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat mempersatukan manusia bila mereka tidak mengasihi Yesus. Dengan apapun tidak dapat membuat kita bersatu. Kecuali kita mengasihi Yesus kita. Pelajaran rumah tangga pada malam hari ini yang paling utama adalah biarlah setiap pribadi di dalam rumah tangga kita, anak-anak, suami, istri, jadikan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita. Maka apa? Kita akan dipersatukan. Amin. Baiklah, kita akan masuk di dalam pengumuman kita pada malam hari ini sebelum kita akan memasuki di dalam lagu tema. Dan tentunya untuk pengumuman yang pertama bahwa acara kita akan berlanjut dari hari Rabu mulai dari sekarang dan hari Kamis dan hari Jumat, dan tentunya ada hari Sabtu di tempat ini dan juga pada minggu depan pada hari yang sama. Dan tentunya kami umumkan bagi mereka yang memiliki tentunya perhatian untuk acara KKR kita pada setiap malam, di akhir daripada acara kebaktian kita ada kuis. Jadi kami mohon bagi mereka yang
ada di gereja pun ataupun masih ada yang ada di rumah atau yang menyaksikan lewat online, siapkan tentunya kalau tiba-tiba ada pertanyaan dan ada kuis, dan tentunya apabila Anda menjawab tentunya kita akan memberikan sesuatu dan tentunya berharga di dalam kehidupan kerohanian daripada umat-umat Tuhan. Dan untuk pengumuman juga, acara setiap malam kita akan berlangsung tepat waktu, dan kami sangat mengharapkan bagi mereka yang masih ada di rumah yang belum bersama-sama di dalam acara di tempat ini, kami masih mengundang Anda juga untuk hadir pada besok malam. Dan juga bagi mereka yang menyaksikan online, silahkan setiap malam kita ada acara di tempat ini. Dan baiklah, kita akan masuk di dalam puncak acara dalam pengharapan yang pasti. Tentunya kita akan menyanyi di dalam lagu tema kita, Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Saya mengundang chorister. Kita semua diundang untuk berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu tema kita, Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Mari kita bersatu dalam doa, shall we pray. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, kembali pada malam hari ini kami dapat datang padamu. Kami memohon kiranya Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga acara ini dapat berikan kekuatan yang pasti dari surga bagi kami semua. I pray Lord that this program will bring the strength that we need from you, Lord. This is the prayer that in the name of Jesus. Amen. Silakan duduk, please be seated. Selamat malam saudara sekalian. Ya. Selamat malam juga saudara-saudari sekalian yang sudah kembali bergabung melalui di acara kita ya, melalui Zoom, melalui live stream dan juga YouTube Live yang sudah bersama-sama dengan kita. And I'm so glad that we have also some people that have come, I would like to encourage everybody to come. Ya, saya ingin supaya kita semua dapat sama-sama datang berbakti di gereja pada saat ini. We have Douglas also with us this night. So dan mungkin kita dapat undang juga saudari kita lainnya. We can invite also other people that can come and worship with us. Well, the whole series tentang pembahasan kita pada saat ini adalah tentang the certainty of hope. Ya. Kita membahas tentang kepastian daripada pengharapan. Kepastian daripada pengharapan. The certainty of hope. Pastian dari pengharapan. We have hope that is so certain in the midst of uncertainty. Kita memiliki pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian yang ada dalam dalam dunia ini. So many people are experiencing hopelessness. Banyak orang yang mengalami ketidakadanya pengharapan. Statistik katakan in the US di Amerika Serikat 2 out of 5 people they feel hopeless. 2 dari 5 orang di Amerika Serikat ini memiliki perasaan tidak memiliki pengharapan Mereka merasakan tidak ada pengharapan dalam kehidupan mereka. And hopelessness ketidakadanya harapan ini telah menjadi, boleh dikatakan di Amerika Serikat ini sebagai a public health crisis. Satu krisis krisis kesehatan yang ada di Amerika Serikat ini.
malam hari ini Kongres akan memutuskan. Ya. The United States Congress will decide whether they have a certain bill that they would like to advance. Ada bill yang akan diambil, dan salah satu yang poin yang akan dapat terjadi adalah adanya pemotongan apa ya? Pemotongan dari Medicaid ya. Medicaid yang akan terjadi. Walaupun tentu saja diusahakan jangan sampai ada waste, fraud dan lain sebagainya yang terjadi di Medicaid. Tapi itu salah satu adalah itu akan apa? Akan dipotong. Jadi ini bisa membuat orang jadi apa ya? Jadi stres ya. Jadi orang-orang yang biasanya mendapatkan bantuan dari Medicaid, people who receive Medicaid, they are a little bit worried ya, in the world, in Amerika, I mean. Di Amerika Serikat ini sedang mengalami perasaan cemas hubungan dengan Medicaid mereka. Nah, half of young American, ya, setengah daripada anak-anak muda di Amerika Serikat, they face feeling of depression or anxiety, menurut research ya. Ini menjadi satu masalah ya, 55% bahkan ya, 55%, sekitar 55% orang Amerika berusia di bawah 30 tahun, melaporkan merasa gugup, cemas, atau gelisah, dan 47% melaporkan lesu, tertekan, atau putus asa setidaknya beberapa hari dalam 2 minggu terakhir dalam survei baru terhadap orang dewasa muda yang dirilis oleh Institut Politik di Harvard University. Ya, 55% under 30 they're depressed. Ya. Ada depresi daripada anak-anak muda kita, kasihan sekali ya. Apa mungkin? Mungkin salah satu masalah, maybe one of the problem, they cannot afford to buy a house. Maybe that's one of the thing, ya. Millennial dan Gen Z, ya. Millennial dan Gen Z, they are having problem in buying house. Dan inilah menjadi satu masalah yang terjadi kepada anak-anak muda pada zaman sekarang ini. But one of the main reason actually is related to the technology, ya. One of the main reason, ya. America hopelessness crisis may have less to do with economy and more to do with Gen Z mental health, new surveys shows. Jadi masalah yang terjadi dengan perasaan tidak adanya pengharapan itu oleh sebab bukan hanya masalah ekonomi, ya, tetapi karena mental health. Can you imagine? 10 years old, dapat kita bayangkan anak yang berusia 10 tahun, they commit suicide. 10 years old commit suicide, how can that be? Kenapa ada anak-anak seperti begitu? Apa kecil ya? Dulu in my time, di waktu saya masih kecil, in my time, we don't really think about stress, problems. We just want to play. Yeah? We just play outside. We just play outside and we're okay with that. But not in today's situation. Tapi tidak seperti pada saat ini. The question is there any hope? Adakah pengharapan? Ya? Is there any hope that we can have in this world today? Adakah pengharapan yang dapat kita miliki di dalam dunia ini? According to the definition, dictionary definition, dikatakan menurut kamus katanya pengharapan itu apa ya? Sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan supaya menjadi apa? Supaya menjadi kenyataan. Jadi we want something to happen or be true and think that it could happen or be true. So there is a hope means that hopefully it happen. Jadi seakan-akan semoga itu dapat terjadi. There is a sense of doubt. Ada keraguan-raguan yang dapat tercapai, yang dapat kita lihat dari kata pengharapan itu sendiri. Seperti kata misalnya, I hope there will be no rain tomorrow. There is a doubt that the rain might not come or may come. Ya. Saya berharap tidak ada hujan besok hari. Itu sering kali kita lihat. Jadi, or when people say, I hope so. Bisa kita harapkan ini terjadi. Oh, I hope so. Semoga, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. So, we always think, kita harus berpikir, atau seperti umat manusia berpikir tentang pengharapan itu, hopefully it will happen. Semoga itu dapat terjadi. Ya. Kalau keadaan ekonomi menurun, keadaan kesehatan kita menurun, masalah dalam rumah tangga, masalah di alam, ya, problem in the nature, problem with our health, economic problem in the family, we hope those problems will be away. Ya, kita berharap supaya apa? Itu dapat berlalu. Itu dapat berlalu. No one can stand in the life of hopelessness. Nggak ada yang bisa bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan apa ya?
ketidakpengharapan yang ada, ya. And in Indonesian magazine says, when we are hopeless, it can lead to death. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, itu dapat berujung pada apa? Kematian. How long? Ya. How long can we live without hope? Berapa lama kita dapat hidup tanpa ada pengharapan? Any wild guess? 3 minggu. 3 weeks. Ya. 3 minggu. Within 3 weeks, if we lose hope, that could be very critical. 3 minggu. Itu bisa berujung dalam apa? Dalam kematian. Ya. According to New York, according to research. Ya. So, it is hopelessness, even more than pain, that crushes the soul. Keputusasaan itu lebih apa? Menghancurkan jiwa daripada apa? Daripada rasa sakit. Life without hope is like death even before you die. Ya. Hidup tanpa harapan bagaikan mati sebelum apa ya? Mati sebelum ajal itu tiba. Ya. When there is no hope in the future, pada saat tidak ada harapan di masa depan, maka tidak ada kekuatan di masa sekarang. Ya. There is no hope in the future, there is no power in the present. There is a research. I've been giving this illustration. Ya. Saya sering berikan tentang ilustrasi ini. Ada research. Ada dua kelompok tikus, two groups of rat or mice, ya, mouse, ya, mice, ya, kalau pluralnya mice mungkin ya, mice, ya. Two group of mice, they were put in a bucket of water, ya, ditaruh dalam air. So, what happened to these two groups? One group, from time to time, the researcher will pick the rat out, mouse out, one to time, ya. So, at one time, pick up, ya, sekali-sekali, and then put it back, ditaruh kembali tikus tersebut, ya. So what happened with these two group? One group never being picked up, tidak pernah diangkat-angkat. One group of rats or mice, they pick up from time to time, ya, help them to breathe from time to time. So what happened? So those mice that has never been picked up, yang tidak pernah diangkat-angkat, they can only stand for 1 hour. Hanya dapat bertahan sampai 1 jam. But those mice that can be picked up from time to time, sekali-sekali aja angkat, taruh lagi. They can live for 24 hours. Mereka dapat hidup selama apa? 24 jam. Walaupun mati juga ya, karena nggak pernah betul-betul dikasih angkat gitu ya. Mati juga. And so, this is it. 24 hours. There is a nice, I like this painting so much. Saya suka sekali nih painting daripada George Frederick Watts yang judulnya adalah Hope. There is a apa ini namanya? Kecapi. Apa bahasa Inggrisnya kecapi ini? Harp. There is a harp. Only one string remaining. Only one string of the harp. Hanya satu dia punya apa? Satu dia punya senar yang masih ada. Tapi gadis ini yang di atas bola dunia, ya, on top of the world, ya, globe, on top of the globe, he was playing. She was blind, dia orang buta, ya, she was desperate, ya, compang-camping, but with only one string, dengan satu string, she can still, survive. She can still survive. Why? Because there is at least one string that will give us a good sound, a good hope for her. Ya. Satu pengharapan yang masih dimiliki oleh dia. So, why the world needs hope? Ya. Karena itu adalah hal yang terpenting dikatakan di sini. Ya. Kenapa dunia ini memerlukan pengharapan? Karena pengharapan adalah satu hal yang terpenting dalam dunia yang chaotic seperti saat ini. Ya. Chaotic world. Whether you like it or not, we are living in a chaotic world. Kita suka tidak suka, dunia kita memang sudah semakin apa ya, kacau balau ya. Ya. Well, what is written here? Ya, apa yang dituliskan dalam artikel ini? Why the world needs hope? Pertama, tanpa harapan, without hope, we will be, putus asa ya. We cannot see clearly this life, ya, the thing that is so more important in this life, ya. But with that hope,
we can overcome this situation dan enable us to move forward. Ya. Dan pada saat kita memiliki pengharapan, kita dapat melampaui keadaan kita saat ini dan menemukan kekuatan untuk terus maju. Tidak peduli betapa sulitnya hal tersebut. So that's the first thing. Ya. We can see with hope, we can overcome. We have something to look forward. Kita memiliki sesuatu untuk dapat kita capai. Ya. Kedua, harapan menginspirasi kita untuk bermimpi. Menurut artikel ini, according to this article, that hope inspired us to dream. Ya. And to imagine better world. Ya, untuk dapat membayangkan masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. So, being hopeful is good for you, according to another article. Ya. Being hopeful is good for you, and psychologist research is pinpointing ways to foster the feeling. Jadi pengharapan, memiliki pengharapan itu suatu hal yang baik bagi Anda, dan para psikolog yang menyelidiki hal-hal ini menyatakan bahwa itu akan membantu kita. Ya. Itu akan membantu. Misalnya apa? What is the result of being hopeful? Apa yang dapat kita alami dengan memiliki pengharapan itu? Ya, we have a joy, we have a better academic life, and the risk of death is lesser. Jadi kita memiliki prestasi akademik yang lebih baik, kebahagiaan lebih baik, resiko kematian yang apa? Lebih rendah ya. To overcome all the challenges that we face in life. Kalau kita memiliki pengharapan. Ya. Kalau kita memiliki pengharapan. Jadi setiap orang mendapat manfaat ya. Everyone will receive necessary ingredient for getting through tough times. Kalau kita memiliki hope. Memiliki manfaat dari harapan. Penelitian psikolog menunjukkan bahwa hampir semua orang dapat diajari untuk menjadi lebih penuh harapan. So we really need hope in life. And the hope is not like the definition, dictionary definition. In dictionary definition we have Indonesian word harap-harap cemas. Yeah, we are hoping with doubt. Hoping with doubt something will happen. But that's not what the Bible says. In the Bible, dalam Alkitab, pengharapan itu adalah kepastian, the certain. Ya. Pengharapan itu adalah satu hal yang pasti yang akan terjadi. Pengharapan adalah kepastian akan hal yang terjadi. Bahwa kita akan memiliki hal yang lebih baik. Kalau kita berada dalam keadaan yang sakit, we will have a better than that. Kalau kita menghadapi masalah dalam dunia ini, masalah kriminal dalam dunia ini, masalah kesehatan, masalah kematian, masalah alam, we believe with certainty that the better future will surely arrive. Ya. Kita percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih baik. That the storm will pass. Badai akan apa? Badai akan berlalu in this world. Ya, in John 17:17 ya, the word of God is the truth. Firman Tuhan itu adalah apa? Kebenaran. And let us look, isn't it? Let us look what does the Bible say about our current situation or our situation, and what kind of hope that we can gain from here. Apa yang dapat kita miliki dari firman ini? Well, in the beginning, before the sin entered. Before sin entered, we learn from the Bible that everything, when God created things, they are all good. Pada saat Allah menciptakan dunia kita, dalam ayat-ayat dari misalnya Kejadian 1:31 katakan Allah melihat segala sesuatunya itu dijadikan sangat apa? Sangat baik. Everything was good. And the human, when they were created, they were naked, according to Genesis 2:25, but they were not ashamed. Mereka tidak merasa malu, walaupun mereka apa? Walaupun mereka teranjang. But there was a change after that. Ada perubahan yang kemudian terjadi. Ada perubahan. Kenapa? Well, the Bible speak about in Genesis chapter 3 about a snake that entered into a conversation with Eve. Ada ular yang berbicara dengan apa? Dengan wanita. He was the most crafty, the most intelligent among all the things that God have created, among the animals yang diciptakan oleh Tuhan, yang paling pintar. And what did Satan through the snake say to Eve? Apa yang dikatakan? Kita sudah sering lihat ini ya. Kita sedang lihat.
Number one, he changed all the thing that God has said. Dia putar balik apa yang Tuhan sudah katakan. Ya, Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. In Genesis 2 verse 16, all the fruits of the tree in this garden, you can all eat them except one. Ya, except one. But Satan changed what God has said. Setan rubah apa yang Allah sudah katakan. Setan katakan, no. All the tree, all the fruits of all the trees, you cannot eat it, right? You cannot eat it, right? Almost the same, but it changed. That's what Satan has been doing. Itulah yang selalu setan setan lakukan. Why he want to change? Because when you say something and another person say another thing, kalau kita bicara satu hal, orang lain bicara satu hal, maka apa yang terjadi? Mana yang benar? Which one is right? There is a what? There is a doubt in it. So, not only he changed the word of God, bukan hanya dia merubah firman Tuhan, tapi dia juga menimbulkan keraguan-raguan terhadap firman Tuhan dengan cara yang halus. Ya. It very so crafty. Isn't it that God says, all the trees you should not eat, right? Dia coba buat seperti itu. Dia bilang, dia seakan-akan bertanya kepada Hawa. Ya, bukankah semua pohon ini tidak boleh kamu makan? Bukan. Satan wants to bring Eve into a realization, this intelligent being is asking my opinion. Asking for my opinion. And Eve responded. No. Actually what God says is, all the trees I can eat. I can eat all the trees in this garden. But this one in the middle, tapi satu yang di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan. And then what else? Ataupun raba. Did God say about touching? No, God did not say about touching. God did not prohibit. The prohibition of God is not about touching. But if, because Satan asked her, isn't it? Yeah? Asking her opinion, tanya seakan-akan dia memiliki satu pandangan yang hebat. And Eve said, we cannot touch. We cannot even touch. And not only that, he also mentioned about death. Dia juga katakan, nanti kamu akan apa? Nanti kamu akan apa? Mati. Padahal itu tidak seperti Allah katakan jangan kamu makan ya. Betul, nanti kamu matinya itu sudah disebutkan oleh Tuhan juga sebelumnya juga ya. Tapi dikatakan semuanya itu sebenarnya boleh kamu makan dengan bebas. But this here we can see there was doubt crept in. Yeah. And not only that, we can see also that the name of God that was used changed. Nama Allah yang digunakan saat perintah itu diberikan juga berubah. In Genesis 2 verse 16, it says that the Lord God, Tuhan Allah memberi perintah. The Lord God gave this command to mankind, to human. Ya, dia Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Tuhan Allah means what? The Lord God means Yahweh Elohim. It is a specific name of God in His relationship with His people. Itu adalah nama spesifik Allah dalam hubungan perjanjian yang khusus dengan umatnya. But what happened when Satan mentioned that name? What happened when Eve mentioned that name? There was no Tuhan Allah, only Allah. What does it mean? Yeah. Satan talk about tentulah Allah berfirman. Satan did not say tentulah Tuhan Allah. Satan did not say indeed God, the Lord God has said. No, Satan did not use the Lord God. Satan just used the word God. Hanya bicara tentang tentang Allah. The same thing with Eve. So when sin entered, pada saat dosa masuk, the specific name of God that relates to relate God with human being were no longer there. Ya, tidak lagi berada di situ. Manusia yang tidak lagi memiliki satu hubungan dengan Allahnya. Ya, manusia yang tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. So, the word of God was changed. Ya. Jangan kau makan buahnya, hanya di tengah-tengah, pastilah engkau mati.
But if change little bit, not pastilah engkau mati, tapi nanti kamu mati. If say do not touch, nanti kamu mati. Allah katakan pastilah engkau mati, tapi dia cuma bilang apa? But Satan even more than that, more than what Eve said. Apa yang dikatakan oleh Hawa dilebihkan oleh setan. Your eyes will be open, matamu akan terbuka, and you will become like God. Kamu akan menjadi seperti Allah. Well, apa yang dapat kita lihat dari hal ini? What can we learn from this event? Ya, dari peristiwa ini. Well, from the beginning, Satan has been lying. Ya. Satan has deceived mankind. Dia telah menipu umat manusia. In John 8:44, that Satan is the father of liar. Ya. Satan is the father of liar. Dia menjadi bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, bapa segala dusta. And so, this is the reason why we have all the troubles that we face in this world. Inilah sebabnya kita menghadapi masalah. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah-masalah yang kita miliki. Is it the fault of God? Ini masalah ini salah daripada Tuhan kita? Is it the fault of God? Apakah masalah kita itu adalah kutukan Allah kepada kita? Is it the curse of God on us? Well, what we can learn from the Bible, apa yang dapat kita pelajari dari Alkitab adalah bahwa ini bukanlah satu kutukan Allah. This is not the curse of God. Ini adalah konsekuensi dari apa? Dari dosa. Masalah hidup adalah konsekuensi. Firman Tuhan sudah katakan, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat apa? Banyak. When the women give birth, it will be in pain. Ya. Susah payamu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada laki-laki atau manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Siapa yang dikutuk? Who were cursed? Siapa yang dikutuk di sini? Ya. Kita sudah pelajari ikut yang saudara-saudari sekalian yang sudah biasa mengikuti acara sekolah sahabat, kita tahu hanya dua hal, dan juga saya pernah khotbahkan juga mungkin ya. Only two things that were cursed. It's not the man, it's not the woman, it's not the human being. The two things that were cursed is what? Number one is the snake. In Genesis 3:14, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau, you are cursed among all the animals. The cursed one is not human being. Number one is the snake. Yeah. And the second one, aside from the snake, is what? According to Genesis 3:14, it's the snake. According to Genesis 3:17, it was the soil. Lalu Allah berfirman kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena engkau bersusah payah. We have to work. Maybe before this, the soil may be a little bit easy to plow. Yeah? The soil is more fertile, ya, lebih subur. Tapi sekarang dapat menjadi tanah yang apa? Yang keras. Berat untuk apa? Untuk dijaga. Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Why would God do this? Kenapa harus bersusah payah ya? Why do we have to work? Why do we have to have sickness, pain in childbirth, ya, childbearing? Ya? Why would we have all those pain? Why can't we continually live without pain, without bersusah payah, tidak, without having to work hard? Kenapa nggak bisa begitu? Kenapa harus bersusah payah? Well, that's the kind of pain, the kind of challenges that we face in this life is to remind us that something is not right.
Kalau kita menderita, ya, if you have to work hard, if you have to have the pain on everything, we know something is not right. It's like we have nurses among us here, ya, seperti Devra, ya. Kalau kita dapat simptom, simptom karena kita panas misalnya, there is a symptom that we feel the fever and stuff. Something is not right, isn't it? Something inside our body is wrong. The same thing with all the pain that we are experiencing in this world, indicating that this is not supposed to happen. This is not supposed to happen. I mentioned about this before, yeah. What is CIPA? Congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Yeah. CIPA. CIPA is kind of sickness, a rare disease. Suatu penyakit yang ada, tapi jarang, nggak semua orang akan dapat begini, ya. Yaitu orang-orang yang apapun yang terjadi kepada dia tidak merasa sakit. Whatever happened to that person, he will never ever feel the pain. Ya. If you bite your tongue, kalau Anda gigit lidah Anda atau apa, you don't feel the pain. It can just bleed, it can just cut, you can just cut. Anything, everything happen. Like you bite your tongue, or even you break the bones of your body. Everything can happen to your body and you don't feel any pain. Ya. Penyakit yang rare ini, ya. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak rasa apa-apa. You can cut your hand, dia dapat potong tangannya, nothing happen, tidak rasa sakit. Tidak rasa sakit. So sometimes like car, seperti mobil, ya, we need to see if there is engine check lighted, ya, kalau ada lampu engine check, you know something is what? Something is wrong. You need to do something with your car. Don't leave it like that, ya. It will damage more your car. Itu akan bikin rusak mobil kita lebih apa, ya? Lebih hebat. So it was not the intention of God. Bukan rencana Tuhan so we experience pain in this world. Challenges. It was not his plan. But it is because of sin we are experiencing it. But God let this pain happen so that we will remember that this world is not my home. Ya. Kita harus ingat bahwa ada hal yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan. God has something better. That the world now is not right. If everything is right in this world, we don't need heaven. Ya. Kalau segala sesuatu dalam dunia ini sudah cukup baik semua, kita nggak akan perlu lagi surga. The same thing with Apostle Paul. He was struggle with kind of sickness or challenges that he was facing. Yeah, he felt so bad with all the experiences that he is experiencing. Dia merasa sangat susah dengan semua penderitaan yang dia alami. Dia katakan dalam 2 Korintus 1 ayat 89, beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. In other words, he wanted to die. Dia mau kalau bisa mati, seperti mati aja. Tetapi hal itu tidak terjadi. Supaya apa? But that did not happen. He wanted to die, but he did not die. But why? So that we will not put our trust on ourselves, but to put our trust on Jesus, on God who raised the people from death. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dia rasa susah dalam hidup ini. Rasul Paulus susah sekali dalam hidup ini. But he said, no. It remind us, memberikan kepada saya satu keyakinan bahwa saya tidak bisa mempercayai hanya diri saya sendiri. So, this is the thing that we are experiencing now in this world. Kita menghadapi masalah demi masalah. Ya, siapapun Anda menghadapi masalah demi masalah. But this is the hope. This is the certainty of hope. Certainty of hope. Walaupun kejadian 3 berisi kematian, berisi penderitaan, berisi kesakitan, berisi kerja keras, namun Allah bukanlah Allah yang menghancurkan kehidupan, melainkan Allah yang melestarikan kehidupan. Ya. Kejadian 3 ayat 15 katakan,
Even though the world, with all the challenges, with all the pain, everything that we are experiencing, but God is not the God that will destroy life. But He wants us to have life that can be sustained and eternal life with Him in heaven. Kejadian 3:15, Genesis 3:15 katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. There will be an end to all the problem, atrocities in this world. There will be end. God say this word to Adam and Eve. Setelah Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa tentang hal ini, Adam understood. Adam mengerti. Ya. Adam mengerti. Walaupun tanah dikutuk, walaupun dia akan bekerja keras, even though he had to work hard, even though his wife Eve will be in pain when giving birth. But Adam understood. Adam understood the hope that God has given. That God will put an end. God will put an end toward all of this. Adam, you know, how do we know that Adam understood? Because at that time maybe they can see. Pada saat itu mereka sudah dapat melihat that the result of sin has happened. The weather change, udara cukup berubah menjadi dingin. Mereka harus pakai pakaian dari apa? Cari pakaian untuk membungkus tubuh telanjang mereka. They have to find clothes, you know, to cover their body because the weather has become colder. It was not like that before. And maybe they can see the changes in nature. Death creeping in. Kematian sudah mulai masuk. But he knew the hope that God has promised. Dia mengetahui pengharapan yang Tuhan berikan. Why? Because of the name that he gave to his wife. Kenapa? Karena nama yang dia berikan kepada istrinya. In Genesis 3:20, dikatakan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang apa? Semua yang hidup. Apa artinya Hawa? What is the meaning of Eve? Eve means life. Yeah. Eve, Hawa in Hebrew. Eve means life. Yeah. So, in the midst of death, in the midst of the manifestation of death that has started to happen, pada saat manifestasi kematian itu sudah mulai ada pada saat itu, Adam dapat melihat kehidupan. Adam dapat melihat kehidupan. Dia percaya bahwa kehidupan itu apa ya? Akan datang melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang sudah dijanjikan yang akan meremukkan kepala ular tersebut. Because Jesus will crush the head of the descendant of the snake. Ya. Romans 15:13 says, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita. God is the source of hope. Ya. God is the source of hope. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Ya. So God gave that the source, God the source of hope will give us abundance of hope through the Holy Spirit. Melalui Roh Kudus. Ya. And that is something that we receive through faith. Ya. Dengan iman. Ya. That's why the statement says, without hope there is no faith. Without faith no hope will hold. Tanpa harapan tidak ada iman. Tanpa iman, harapan tidak akan apa? Bertahan. Jadi iman, so that's why Romans 10:17 says, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Faith will only happen when we listen to the word of God. I'm inviting all of us to continually listen to the word of God. Kayak saya ingin mengundang kita semua ya. Kita semua memiliki apa? Kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. We have desire to listen to the voice of hope from the source of hope, or God Himself. Sepanjang minggu ini, tomorrow night, the night after that, we will be studying about the hope that God has provided for each one of us. Pengharapan yang Tuhan sudah
berikan kepada kita. I would like to invite us to pray like in Psalms 85 verse 9. Ya, in Psalms 85 verse 9 says, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Ya, difirmankan Allah Tuhan. I want to listen to the word of God. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. He wanted to bring peace, so that we whom he loved will have the life that is full, ya, through his word. Saya berdoa kiranya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah pekabaran malam pertama yang kita sudah ikuti. Pengharapan itu adalah pasti. Dan tentunya janganlah kita merasa khawatir ataupun kita tidak percaya bahwa ada pengharapan yang tidak pasti. Tapi ini adalah malam pertama dapat memberikan kekuatan bagi kita semua bahwa kita tahu pengharapan itu adalah pasti. Baiklah, sebelum kita akan berpisah dari tempat ini, saya berikan kesempatan kepada Ginny Nainggolan untuk membawakan kuis pertama. Selamat malam untuk kita semua. Saat ini sebelum kita pulang, kita harus membawa oleh-oleh terlebih dahulu. Apa yang kita sudah dengarkan tadi, kita akan mengikuti adakan kuis. Ada 2 pertanyaan, jadi siapa yang memperhatikan tadi khotbah kita dapat menjawab akan pertanyaan yang saya akan bawakan. Jadi yang pertanyaan pertama, sebutkan salah satu asal mula dosa di dalam dunia. Mungkin bagi yang mengikuti melalui live streaming bisa menjawab bisa angkat tangan di Zoom, atau yang di live streaming bisa di komen, menjawab di komen. Ada yang bisa jawab yang di dalam gereja? Sebutkan salah satu asal mula dosa di dalam dunia. Dan kita akan menyediakan hadiah bagi yang bisa menjawab. Oh, Tante Desi. Oh, salah satu cuma ya. Oh iya. Jadi Tante Desi menjawab dengan betul. Jadi ada 2 menimbulkan keraguan-raguan. Betul. Selamat untuk Tante Desi. Boleh maju ke depan Tante Desi. Dan mungkin sama-sama sebentar. Dan pertanyaan yang kedua adalah, penderitaan bukanlah kutukan. Hanya 2 hal yang dikutuk Tuhan. Oke. Kak Weni yang mendapatkan. Oke. Terima kasih, bisa maju ke depan. Jadi 2 ibu kita ini yang sudah memperhatikan dengan seksama akan pekabaran kita pada malam hari ini. Akan diserahkan oleh ketua lelaki. Kami persilakan. Terima kasih dan kami kembalikan pada MC. Baik, kita akan berdiri bersama. Shall we all stand for closing prayer?
Mari kita berdiri semua untuk satu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam tahta kerajaan surga, kembali kami dapat bersyukur Tuhan kami memulaikan malam yang pertama. Biarlah ini menjadi satu fondasi dari pembahasan-pembahasan kami berikutnya, bahwa Engkau hanya menginginkan yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kami, walaupun manusia yang telah jatuh dalam dosa. Walaupun kami yang telah jatuh dalam dosa, yang tidak mengikuti kehendak-Mu yang seharusnya kami ikuti Tuhan. Tapi biarlah kami dapat melihat bahwa walaupun kami telah jatuh, tapi bukan kehendak-Mu untuk kami terus berada dalam kejatuhan tersebut. Engkau akan membawa kami untuk memiliki satu kehidupan yang penuh saat ini. Dan saat kami nantinya tentunya bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Bawalah kami Tuhan, untuk dapat melihat setiap janji-Mu yang pasti. Engkau menyatakan segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Karena Engkau menginginkan kami memiliki tuntunan yang pasti melalui firman-Mu. Dan biarlah itu Tuhan dapat membawa kami untuk melihat betapa maha kuasanya Engkau, betapa besarnya Engkau, dan betapa nyatanya Engkau dalam kehidupan kami. Berkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir di gereja pada saat ini. Berkatilah umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama melalui Zoom, melalui live stream, dan YouTube Live. Tuhan akan menyertai kami semua. Kami tetap memiliki kekuatan yang pasti dari surga untuk menjadi bagian kami semua. Dan biarlah kami pada saat kami berpisah dari tempat ini, kami berpisah dengan damai surga. Dan kembalikan kami besok malam di tempat ini, di gereja, pada acara ini juga dengan keadaan yang baik Tuhan. Karena inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Acara Pentecost 2025 malam pertama sudah berakhir dan tentunya kita akan berjumpa kembali pada besok malam dalam waktu yang sama jam 8 PM. Dan tentunya bagi mereka yang ingin memeriksa kesehatan datang lebih awal jam 7.30. Dan tentunya kita dapat mengundang akan teman-teman kita agar sama-sama dapat memperoleh berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan kita akan berjumpa kembali pada besok malam. Terima kasih.